Yang pertama, saya perkenalkan, nama saya Sunari selaku moderator. Dalam hal ini akan membimbing jalannya diskusi. Adapun rangkaian acara diskusi kali ini yaitu yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga masukan dari Ibu dosen yaitu Ibu Eni, dan yang kelima kesimpulan dari diskusi ini. Untuk mempersingkat waktu, pertama-tama kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari kelompok 9 yang akan dipresentasikan pertama oleh teman saya, Saudari Putri Dwi Wahyu, di slide 3 dan 7. Selanjutnya saya sendiri di slide 8 dan 10. Kemudian Saudari Linda di slide 11 sampai 13. Dan yang terakhir Saudari Natasha di slide 14 sampai 16. Baik, saya akan membacakan slide yang selanjutnya, disposisi aktiva tetap. Disposisi aktiva tetap, sebuah perusahaan mungkin dapat menarik aktiva tetap atau melepas sebagian penjualan, pertukaran, konvensi, terpaksa atau pembuangan, tanpa memperhatikan waktu pelepasan. Penyusutan harus dihitung hingga tanggal disposisi. Kemudian semua akun yang berhubungan dengan aktiva yang ditarik itu harus dihilangkan. Umumnya, nilai buku aktiva tetap tertentu tidak sama dengan nilai pelepasannya. Akibatnya timbul keuntungan atau kerugian. Penyebabnya adalah penyusutan merupakan koreksi laba bersih untuk tahun-tahun selama aktiva tetap digunakan. Next, selanjutnya. Penjualan aset tetap, penyusutan harus dicatat selama periode waktu antara tanggal dicatatnya jurnal penyusutan terakhir dan tanggal penjualan aset. Konvensi paksaan. Keuntungan atau kerugian atas konvensi paksaan dilaporkan dalam pendapatan beban lain-lain pada laporan laba rugi dan bukan sebagai pendapatan. Kadang-kadang pelayanan suatu aktiva berakhir karena konvensi terpaksa dengan jenis seperti kebakaran, kebanjiran, pencurian, atau pembebasan. Selisih yang dipulihkan dan nilai buku aktiva tersebut jika ada dilaporkan sebagian keuntungan atau kerugian akan dilakukan dengan cara yang Dipaparkan oleh Mbak Natasha. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Sunari. Analisis kesalahan. Laporan keuangan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam berbisnis. Tanpa adanya laporan keuangan, tidak akan mengetahui sejauh mana perkembangan bisnis yang sedang dijalani. Dengan adanya laporan keuangan, dapat mengetahui strategi bisnis yang tepat dalam menunjang perkembangan perusahaan. Namun, ada kalanya kesalahan terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. Kesalahan-kesalahan tersebut harus dihindari agar laporan keuangan yang dihasilkan menjadi akurat. Jangan sampai salah menginput data dalam laporan keuangan yang berakibat fatal pada perusahaan. Selanjutnya, analisis kesalahan dibagi menjadi dua. Kesalahan laporan posisi keuangan. Kesalahan-kesalahan ini hanya akan mempengaruhi penyajian akun aset, liabilitas, atau ekuitas. Contohnya, klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai utang usaha, dan klasifikasi aktiva pabrik sebagai persediaan. Reklasifikasi atau pos-pos tersebut ke posisi yang benar diperlukan apabila ditemukan kesalahan. Jika laporan komparatif, maka neraca pada tahun kesalahan dinyatakan kembali dengan benar. Kesalahan laporan laba rugi. Kesalahan laporan laba rugi melibatkan klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat. Contohnya, meliputi pencatatan pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan,
pembelian sebagai beban piutang ragu-ragu dan beban penyusutan sebagai beban bunga. Perusahaan harus membuat jurnal reklasifikasi saat menemukan kesalahan pada tahun yang sama. Jika kesalahan terjadi pada periode sebelumnya, perusahaan tidak perlu membuat jurnal reklasifikasi pada saat kesalahan itu ditemukan, karena akun selama tahun berjalan telah dinyatakan dengan benar. Selanjutnya, kesalahan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Kesalahan jenis ini mempengaruhi baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Kesalahan ini diklasifikasikan dengan satu dari dua cara, yaitu 1 kesalahan penyeimbangan, 2 kesalahan non penyeimbangan. Selanjutnya,